Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Adenarsi Avereus Rahman MPD dan juga Dr. Parto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah membaca dan teman-temanku yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Nimas Gita Ayodhya dengan akhiran NIM 092 dari kelas C Prodi PPSI. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah membaca saya. Di sini saya akan melakukan praktek membaca artikel yang dimana artikel saya berjudul "Benarkah perempuan lebih sulit membaca peta dibandingkan laki-laki?" Kamu pernah ada dalam situasi ini, guys? Kalau pernah, kamu ada di posisi yang menyetir atau yang menunjukkan arah, ayo. Peristiwa ini mungkin pernah terjadi pada saat semua orang berada di jalan. Tapi uniknya, ada sebuah stigma bahwa perempuan lebih kesulitan dalam membaca maps dibandingkan dengan laki-laki. Menurut kalian, benar atau tidak? Yuk kita bahas dalam artikel ini. Yang pertama, kemampuan otak membaca peta. Sebelum kita mengungkap benar atau tidaknya, mari kita bahas dulu tentang kemampuan yang kita gunakan ketika ingin menggunakan maps dan menemukan rute lewat peta. Masa iya? Ada kemampuan khusus cuma buat baca peta? Nyatanya memang ada, guys. Kemampuan ini disebut kemampuan spasial. Kemampuan spasial adalah kemampuan manusia untuk membayangkan di dalam pikiran berbagai bentuk benda, dimensinya, koordinat, proporsi, sampai gerakannya. Misalnya nih, ketika kamu diberi arahan, belok ke kiri di gang yang ada di samping gedung berwarna biru. Kemampuan spasial kamu akan menafsirkan instruksi tersebut. Ada petunjuk, yakni gang, belok kiri, gedung biru. Objek tersebut menjadi penanda agar kamu mengetahui di mana jalan yang dimaksud dengan benar. Nah, begitulah kemampuan spasial bekerja. Contoh lainnya adalah, misal kita sedang mencari lokasi dari maps di HP kita. Kita akan fokus pada petunjuk-petunjuk seperti arah panah, tempat unik yang bisa menjadi penanda atau patokan, dan juga objek tertentu. Kemudian, otak kita akan memprosesnya untuk tahu arah mana yang harus ditempuh. Maka dari itu, kadang kita butuh waktu untuk membaca maps di smartphone kita, bukan? Menurut Alan dan Barbara Pace, pasangan yang menulis buku bestseller yang berjudul Why Men Don't Listen and Women Can Read Maps, telah ada ribuan studi ilmiah terdokumentasi dan riset pemindahan otak yang mengkonfirmasi bahwa laki-laki memiliki area otak tertentu, yakni lobus parietal atau parietal lobe yang didedikasikan untuk kemampuan spasial. Selain itu, disebutkan pula bahwa area lobus parietal yang dimiliki laki-laki secara signifikan lebih besar dibanding yang dimiliki oleh perempuan. Lalu selanjutnya ada faktor perbedaan jumlah hormon. Pada dasarnya, perbedaan jenis kelamin sama sekali tidak mempengaruhi tingkat kecerdasan seseorang. Namun, seperti yang kita bahas di atas, ada perbedaan dalam kemampuan spasial dengan alasan fisik tadi. Nah, selain itu, apakah ada faktor lain yang menyebabkan perempuan lebih kesulitan membaca maps? Para ilmuwan di Norwegian University of Science and Technology meneliti faktor jumlah hormon testosteron pada laki-laki dan juga perempuan. Kenapa hormon tersebut? Karena jumlah hormon testosteron antara laki-laki dan juga perempuan memiliki perbedaan yang signifikan. Untuk itu, peneliti ini menguji apakah perbedaan jumlah hormon tersebut berpengaruh pada keahlian dalam membaca peta. Hasilnya, peneliti menyimpulkan bahwa laki-laki lebih cenderung mengambil beberapa jalan pintas pada sebuah rute dan lebih mengandalkan arah mata angin. Hasil uji dari aktivitas otak juga menunjukkan adanya perbedaan pada bagian yang memproses di antara otak laki-laki dan juga perempuan. Hormon tersebut memiliki peran. Laki-laki memproduksi lebih banyak testosteron dinilai lebih efektif dengan kemampuan spasial. Lalu, sebagai data pendukung, dilakukan pula percobaan untuk menambahkan hormon testosteron untuk perempuan. Dari percobaan tersebut, hasilnya menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan navigasi pada perempuan yang diberi tambahan hormon testosteron tersebut. Selain hal tersebut, pada faktor yang berbeda, hormon estrogen yang diproduksi perempuan juga mampu menekan kemampuan spasial. Maka bisa disimpulkan, semakin feminim seorang perempuan, maka akan berpengaruh dengan kemampuan dalam navigasi atau membaca peta. Wah, bisa begitu ya? Itulah tadi penjelasan mengenai kenapa perempuan lebih sulit dalam membaca peta atau maps. Kalau kamu mungkin sering nyasar karena sambil atau istilahnya buta arah, jangan minder ya.
Sekarang, itulah alasan mengenai kenapa perempuan lebih sulit dalam membaca peta atau maps. Kalau kamu mungkin sering nyasar karena salah ambil jalan atau istilahnya buta arah, jangan minder ya. Sekarang jadi lebih tahu kan kalau kemampuan spasial memang tidak bisa dikuasai semua orang. Jangan khawatir, kamu tetap bisa melatih kemampuan ini kok dengan kegiatan yang berhubungan dengan objek atau spasial, misalnya menggambar bentuk, bermain puzzle, ataupun fotografi. Untuk yang terakhir, yaitu manfaat dari membaca artikel ini, yaitu yang pertama, memahami stereotip gender. Dengan membaca artikel semacam ini, kita bisa memahami apakah klaim tersebut didukung oleh data atau hanya berdasarkan asumsi tanpa dasar ilmiah. Untuk yang kedua, yaitu menambah wawasan ilmiah. Jika artikel semacam ini mencantumkan penelitian atau data, kita dapat mempelajari bagaimana faktor biologis, sosial, ataupun psikologis memengaruhi kemampuan tertentu, seperti membaca peta. Lalu yang ketiga yaitu mengembangkan perspektif kritis. Dengan membaca artikel seperti ini dapat mendorong kita untuk berpikir kritis dan tidak langsung mempercayai klaim tersebut. Jadi kita dapat membedakan fakta dari opini atau mitos. Yang keempat yaitu meningkatkan empati dan pemahaman antar gender. Membaca tentang perbedaan kemampuan atau persepsi dapat membantu kita lebih memahami bahwa setiap individu memiliki kelebihan dan juga kekurangan yang tidak selalu terikat gender. Dan untuk yang terakhir yaitu bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Dengan membaca artikel semacam ini, mungkin saja bisa memberikan tips atau informasi praktis, misalnya cara meningkatkan kemampuan navigasi bagi siapa saja terlepas dari gender. Itulah tadi praktek membaca artikel dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.